Siang teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga perkuliahan etika bisnis. Jadi seharusnya kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya, tapi satu dan lain hal mungkin istilahnya pada waktu awal kuliah itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan seperti itu. Jadi nanti untuk istilahnya untuk tetap 4 pertemuan, nanti saya akan pikirkan caranya seperti apa. Tetapi saya harap teman-teman dapat mengikuti perkuliahan dengan semangat tentunya, dan serius ya. Jadi teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kalaupun tidak jelas, saya sangat terbuka kepada teman-teman untuk bisa bertanya kepada saya. Akan tetapi mungkin saya agak lama membalas beberapa komentar-komentar teman-teman, itu saya agak lama membalasnya, mohon maaf. Tetapi nanti komentar teman-teman di YouTube dan di grup atau secara pribadi ke saya akan saya rekap menjadi satu bahan utuh, nanti yang saya akan share ke teman-teman. Jadi semua teman-teman bisa tahu sebenarnya apa sih yang ditanyakan oleh teman-teman lainnya juga, seperti itu. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi itu tujuan saya. Oke. Untuk pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai ekonomi dan keadilan dalam etika bisnis. Jadi kita masuk ke materi. Keadilan itu pada dasarnya dari dulu sampai sekarang itu adalah satu hal yang penting ya dalam etika, terutama dalam hal yang menyangkut hubungan antar ekonomi dan bisnis. Jadi etika itu dalam hal ekonomi dan bisnis bukan hanya sebatas perasaan atau sikap batin saja, tetapi menyangkut kepentingan orang banyak dalam hal penyediaan barang dan jasa. Jadi tentunya keadilan ini akan dirasakan oleh para konsumennya juga, seperti itu. Ya, hakikat keadilan yang pertama dalam keadilan dalam konteks etika bisnis itu ada yang dikenal sebagai hakikat keadilan. Nah, hakikat keadilan ini dalam artian bahwa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Nah, tentu ada ciri khas. Ada 3 ciri khas yang saya tuliskan dalam slide ini. Yang pertama adalah keadilan tertuju pada setiap orang atau orang lainnya, atau lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang. Nah, yang ciri khas yang kedua itu keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Dan yang ketiga itu keadilan menuntut persamaan atau equality. Nah, keadilan yang tertuju pada orang lain itu terjadi atau diperlukan dalam konteks bagaimana etika itu diterapkan kepada si lingkungan bisnis kita melalui beberapa orang, jadi bisa lebih dari 1 orang. Jadi keadilan tertuju pada orang lain itu, keadilan dalam konteks etika bisnis itu tertuju pada atau dilakukan kepada lebih dari 1 orang, seperti itu.
Nah, yang kedua itu keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi keadilan itu tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Nah, keadilan itu mengikat kita dan harus dilaksanakan seperti itu. Sehingga kita mempunyai kewajiban untuk menegakkannya kepada mungkin calon konsumen kita dalam lingkungan bisnis dan ekonomi kita seperti itu. Hal ini itu disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Jadi pada dasarnya itu konteks keadilan itu bisa dipakai dalam konteks hak dan kewajiban, tentu tanpa mengubah artinya sama sekali, karena ini berkaitan dengan etika bisnis seperti itu. Yang ketiga yaitu keadilan menuntut persamaan. Nah, atas dasar keadilan dalam konteks etika bisnis tadi, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa terkecuali seperti itu. Jadi ya, sifat atau ciri khas keadilan yang terakhir ini menunjukkan bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang tanpa melihat orangnya siapa. Jadi kita harus tetap istilahnya memiliki etika keadilan ini dan menerapkannya pada siapapun gitu. Jadi tanpa ada istilahnya diskriminasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pembagian keadilan. Nah, pembagian keadilan di sini saya tuliskan dua jenis keadilan. Nah, jenis keadilan yang pertama adalah jenis keadilan klasik, di mana jenis keadilan klasik ini terdiri dari beberapa pandangan ahli mengenai teori keadilan klasik. Yang kedua adalah jenis teori keadilan modern, di mana pada dasarnya ahli-ahli yang mencetuskan teori keadilan modern ini, mereka secara keseluruhan itu tidak mengganti teori yang sudah ada, tetapi mereka melengkapi saja seperti itu. Intinya sama, tetap walaupun ada nama yang berbeda, tetapi intinya tetap sama. Nah, dalam teori keadilan klasik itu membedakan keadilan menjadi tiga. Yang pertama yaitu keadilan umum, yang kedua adalah keadilan distributif, dan ketiga adalah keadilan kumulatif. Nah, yang pertama itu keadilan umum, di mana berdasarkan keadilan ini kita sebagai masyarakat atau kita sebagai istilahnya pelaku bisnis itu diwajibkan untuk memberikan kepada orang di sekitar kita itu apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan umum ini menyajikan landasan untuk paham mengenai kebaikan umum atau kebaikan bersama, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi seperti para anggota masyarakat atau seluruh masyarakat itu diwajibkan memberikan kepada masyarakat lain apa yang menjadi haknya.
Nah, itu pandangan teori keadilan umum di sini. Jadi kita tidak, istilahnya pada teori keadilan umum ini kita diminta untuk tidak egois gitu. Jadi kita juga harus mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua itu adalah keadilan distributif. Jadi mungkin saya contohkan seperti pemerintah seperti itu. Nah, pemerintah itu atau negara itu dalam hal keadilan distributif ini harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada seluruh masyarakat di satu negara itu atau di lingkungan pemerintahannya seperti itu. Jadi mungkin lebih bisa kita sebut itu sebagai keadilan membagi gitu. Jadi ini yang dinamakan keadilan distributif. Yang ketiga itu adalah keadilan kumulatif. Nah, keadilan ini mengharuskan setiap orang untuk dapat memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, hal ini perihal keadilan kumulatif ini berlaku pada taraf individu maupun sosial. Jadi dalam bahasa yang mungkin dapat lebih mudah itu keadilan tukar menukar gitu. Jadi keadilan kumulatif menjadi fundamentalnya jika orang mengadakan perjanjian atau kontrak. Jadi keadilan kumulatif itu harus, istilahnya harus sesuai gitu. Jadi apa yang dijanjikan itu harus sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi tentu kalau misalnya itu kita melakukan perjanjian kerja gitu dengan pihak swasta atau kita sebagai pebisnis itu kita melakukan perjanjian kerja dengan pemerintah. Nah, itu keadilan di sini itu harus sesuai gitu. Apa yang istilahnya apa yang harus kita berikan itu harus sesuai dengan apa yang kita terima pula gitu. Tentunya dengan atas dasar perjanjian dan kontrak. Nah, yang kedua itu ada pembagian pengarang modern. Jadi yang pertama tadi klasik, ini yang modern. Jadi menurut pandangan beberapa pengarang atau ahli mengenai keadilan seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini pada dasarnya sama dengan apa yang sudah saya jelaskan di teori keadilan klasik tadi, seperti itu, karena intinya sama. Jadi seperti pemerintah yang harus memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakatnya, entah itu hak, entah apapun yang menyangkut dengan atau antara pemerintah dan masyarakat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah keadilan retributif. Nah, keadilan retributif ini keadilan yang terjadi itu mungkin sering kita lihat itu atas dasar kesalahan. Jadi seperti hukuman, seperti denda, jadi harus diberikan kepada orang yang bersalah dan harus bersifat adil, seperti itu. Jadi apa kesalahan yang dilakukan itu hukumannya juga harus sesuai.
Nah, mungkin ada beberapa hal yang sering kita dengar gitu di TV mungkin atau di sumber-sumber lainnya mengenai keadilan retributif ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, maksudnya beberapa pernyataan seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau ada di sidang itu ada istilah praduga tak bersalah, asas praduga tak bersalah. Uh, itu dalam konteks memberikan keadilan uh, pada terdakwa atau uh, saksi atau lain sebagainya seperti itu. Ada juga yang memiliki pernyataan seperti uh, hukuman itu harus konsisten dan profesional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu pernyataan-pernyataan itu atau uh, kejadian-kejadian seperti itu yang uh, masuk ke dalam keadilan retributif di sini. Nah, yang ketiga itu adalah keadilan kompensatoris. Nah, keadilan kompensatoris ini lebih mudahnya kita sebut keadilan kompensasi. Nah, tentu uh, uh, keadilan kompensasi ini satu keadilan yang menyangkut masalah kewajiban moral untuk memberikan apa yang menjadi hak dari mungkin karyawan kita atau istilahnya orang yang bekerja kepada kita seperti itu. Tetapi keadilan kompensatoris di sini itu juga menyangkut hal kewajiban ganti rugi. Jadi misalnya kita nggak ada melakukan kelalaian gitu dalam misalnya kita dapat kerjaan, dapat proyek bikin rumah atau apa. Nah, itu ada kelalaiannya, misalnya harusnya pakai semennya 3:1 gitu. Nah, teman-teman pakainya 6:1. Nah, teman-teman kalau sudah dicek dan sudah ketahuan bahwa teman-teman melakukan kesalahan atau kelalaian, teman-teman harus memberikan ganti rugi dari kesalahan atau kelalaian yang teman-teman lakukan dalam membuat rumah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan keadilan kompensatoris di sini. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu adalah keadilan individual dan keadilan sosial. Nah, keadilan individual ini itu tentu pelaksanaan atau penerapan keadilannya itu berdasarkan kemauan atau keputusan kita sendiri sebagai masyarakat sosial itu. Nah, kalau misalnya keadilan dalam konteks keadilan sosial itu tergantung pada penerapan keadilan di struktur-struktur masyarakat, entah itu keadilan ekonomi, entah itu politik, entah itu keadilan budaya, seperti itu. Jadi keadilan sosial itu terlaksana jika hak-hak sosial itu pada dasarnya terpenuhi. Nah, yang C itu adalah keadilan distributif pada khususnya. Nah, dalam etika modern atau etika bisnis modern itu ada dua macam prinsip yang masuk ke dalam keadilan distributif. Yang pertama itu keadilan distributif formal dan yang kedua itu prinsip material. Nah, keadilan distributif pada prinsip formal itu menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang sama mengenai hal apapun itu harus diberlakukan dengan cara yang sama juga. Jadi misalnya ada kasus gitu, kasus etika gitu, banyak gitu kan, kasus-kasus mengenai etika. Jadi kasus-kasus tersebut juga harus
diberlakukan dengan cara yang sama juga dalam menyikapinya seperti itu. Jadi harus istilahnya harus adil gitu. Nah itu prinsip formal di sini. Nah yang kedua itu adalah prinsip material. Prinsip material di sini menunjukkan kepada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi keadilan dengan orang lain seperti itu. Nah, ada ahli yang istilahnya menyebut 6 prinsip keadilan distributif ini terwujud apabila diberikan kepada setiap orang dengan syarat. Yang pertama, setiap orang bagian yang sama. Yang kedua, kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Jadi ini syarat ya, keadilan distributif ini bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Terus yang keempat itu kepada setiap orang sesuai dengan usaha individunya. Selanjutnya adalah kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepada setiap orang sesuai dengan jasanya. Jadi memang syarat-syarat ini itu sering kita rasakan atau kita lihat di lingkungan sosial masyarakat kita seperti itu. Jadi memang tidak hanya di kehidupan istilahnya di lingkungan masyarakat, tetapi juga meliputi lingkungan ekonomi dan bisnis dalam mewujudkan keadilan distributif yang diberikan kepada setiap orang di lingkungan bisnis kita. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip material ini yang mengenai keadilan distributif itu membentuk beberapa teori.
keempat. Yang keempat itu adalah keadilan ekonomis. Jadi keadilan ekonomi ini merupakan salah satu keadilan yang memegang peranan penting dalam konteks ekonomi dan bisnis, karena menyangkut barang yang diincar oleh konsumen atau orang atau calon konsumen untuk dimiliki atau dipakai atau dikonsumsi, dan apapun bahasanya seperti itu. Jadi ada juga beberapa ahli itu berpendapat bahwa dalam zaman atau era modern pada saat ini itu keadilan ekonomis itu sudah mulai terlihat kuat lagi seperti itu. Jadi mereka melihat bahwa pada masa sebelum semaju sekarang itu keadilan ekonomis itu sangat kurang diperhatikan seperti itu. Nah, masyarakat itu tidak mungkin dikatakan diatur dengan baik kalau tidak ditandai dengan keadilan seperti itu. Namun alangkah lebih baik keadilan itu harus berperan pada setiap tahap sosial atau setiap kegiatan sosial yang kita lakukan, entah itu dalam lingkup sosial ataupun dari kemauan kita pribadi secara individu dalam menerapkan keadilan ekonomis ini. Jadi dengan kata lain bahwa konteks ekonomi dan bisnis ini harus diwujudkan di lingkungan masyarakat, dan dapat kita berpandangan bahwa satu keadilan ini merupakan satu hal yang utama yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis secara pribadi, supaya apabila pelaku bisnis itu memiliki ataupun menerapkan keadilan ekonomis ini, diharapkan bisnisnya dapat hidup dengan baik. Jadi apapun yang menyangkut dengan keadilan ekonomis ini, apabila diberlakukan atau diterapkan oleh pelaku bisnis itu, diharapkan bisnisnya juga akan berjalan dengan baik. Nah, di samping nilai-nilai ekonomis, pebisnis atau pelaku bisnis itu juga harus memberikan tempat juga kepada nilai-nilai moral lainnya seperti itu. Tentu dalam hal konteks kali ini adalah yang terpenting adalah perihal keadilan yang diberikan si pelaku usaha kepada konsumen dan masyarakat sosial di sekitar lingkungan bisnisnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan ketiga ini dalam mata kuliah etika bisnis. Jadi nanti teman-teman absen di WhatsApp group. Formatnya sama dengan yang saya buat di pertemuan kedua, hanya nanti keterangannya absen pertemuan ketiga. Dan tidak lupa juga saya mewajibkan teman-teman untuk minimal mengajukan satu pertanyaan. Tetapi saya coba nanti pikir cara lain lagi ya, agar teman-teman tidak
mungkin tidak bosan gitu. Masa absennya hanya istilahnya hanya menuliskan nama dan pertanyaan gitu. Tapi saya nanti coba kombinasikan ya. Jadi kalau begitu nanti teman-teman akan saya berikan evaluasi saja. Jadi nanti evaluasinya dalam berbentuk soal. Nanti akan saya share di WhatsApp group linknya. Jadi nanti di evaluasi itu teman-teman jawab pertanyaannya, nanti saya akan kirim dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word, entah itu nanti dalam bentuk Google Form, nanti teman-teman coba kerjakan evaluasi dari saya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengumpulkan evaluasi, berarti saya anggap teman-teman tidak hadir di perkuliahan saya. Seperti itu. Jadi teman-teman saya wajibkan untuk mengerjakan evaluasi ini. Nah, agar tidak terlalu istilahnya tidak terlalu lama dalam prosesnya, saya minta teman-teman untuk segera membuat atau istilahnya mengisi evaluasinya. Terserah teman-teman bagaimana caranya. Teman-teman mau pakai tulis tangan terus difoto kepada saya juga tidak masalah, seperti tugas-tugas sebelumnya. Atau teman-teman bisa juga nanti kalaupun itu saya buat dalam bentuk Google Form, nanti teman-teman juga bisa langsung kerjakan di Google Form saja. Jadi teman-teman tidak harus mengetiknya, jadi bisa menggunakan smartphone teman-teman seperti itu. Kalau ada kendala dalam mengerjakannya, nanti teman-teman bisa hubungi saya, entah itu di grup atau secara pribadi. Mungkin ketua kelas bisa mengakomodir hal tersebut, karena biasa ketua kelas juga istilahnya sudah chat-chat pribadi ya ke saya, maksudnya chat pribadi dalam konteks perkuliahan etika bisnis seperti itu, agar kita minimalisir istilahnya kesalahan dalam absen seperti tempo hari di YouTube. Nah, jadi saya coba terapkan cara baru di kelas etika bisnis seperti itu. Saya harap teman-teman tetap semangat ya, karena di masa pandemi ini kita mungkin sama-sama sibuk, sama-sama capek, sama-sama pusing gitu. Jadi mahasiswa juga capek dengan perkuliahannya, tentu kita dosen juga memiliki atau merasakan hal yang sama juga. Jadi kita butuh saling pengertiannya saja. Seperti itu. Jadi untuk evaluasi maksimal saya berikan ke teman-teman itu hari Jumat sudah harus dikirimkan ke saya, agar hari Jumat saya bisa mengetahui absen teman-teman sudah berapa, istilahnya sudah beberapa orang yang mengisi, sehingga saya bisa istilahnya bisa mendata gitu. Jadi mungkin itu saja. Tetapi mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa waktunya cepat sekali ya gitu. Jadi saya coba istilahnya coba untuk mempersingkat. Tapi kan saya juga tetap memberikan waktu ke teman-teman untuk dapat menonton video ini
karena mungkin teman-teman ada yang kesusahan sinyal atau ada gangguan lainnya seperti itu. Jadi saya dapat memaklumi hal itu. Maka besok berarti Selasa kita istilahnya terus Selasa, Rabu, Kamis juga. Jadi 3 hari saya berikan waktu teman-teman untuk mengerjakan evaluasi yang saya berikan gitu. Nah, teman-teman jangan takut dulu, jangan panik dulu. Ini evaluasi kok kayaknya singkat sekali. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ikuti perkuliahan ini dengan baik, tentu tidak akan kesulitan untuk menjawab evaluasi ini. Dan nanti juga saya akan kirimkan bahan ya, saya akan kirimkan bahan pertemuan ketiga secara utuh, istilahnya secara utuh, hanya poin-poinnya saja tetapi utuh dengan penjelasan-penjelasan yang aja sesuai dengan sumber buku yang saya ambil seperti itu. Jadi itu saja perkuliahan kita hari ini. Saya minta teman-teman tetap semangat, tetap berdoa, dan istilahnya jangan panik. Jadi kalau saya kasih tugas, saya kasih evaluasi, teman-teman mohon jangan panik, tetap tenang, karena saya di sini membantu teman-teman, bukan untuk membuat teman-teman jadi panik. Jadi itu saja. Nanti kalau ada kesulitan coba hubungi saya saja, atau ketua kelas bisa hubungi saya kalau ada kesulitan, atau teman-teman ada kesulitan sinyal atau apa, nanti coba kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Jadi ingat ya, jadi teman-teman nanti saya akan kasihkan form evaluasi. Nah, di evaluasi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Terus setelah teman-teman menjawab, kirimkan kepada saya. Kalau saya kirimkan lewat PDF atau Word, mungkin teman-teman bisa tulis tangan saja, tetapi kalaupun saya kirim lewat Google Form, teman-teman bisa mengerjakan di Google Form itu secara langsung dengan menggunakan smartphone teman-teman. Jadi tidak perlu lagi menulis istilahnya menulis secara manual. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mengisi evaluasi, silahkan tulis namanya di absen di WhatsApp group. Begitu saja. Jadi biar tidak bingung. Intinya teman-teman, jadi saya jelaskan lagi, saya tekankan lagi, maksimal hari Jumat teman-teman harus sudah mengumpulkan evaluasi. Nah, tahapannya adalah teman-teman isi dulu evaluasinya, baru teman-teman mengisi absen. Seperti itu. Jadi saya akan lihat dari evaluasi. Jadi kalau teman-teman sudah mengabsen tetapi evaluasinya tidak terkirim kepada saya, berarti teman-teman tidak mengisi evaluasi gitu. Jadi kita di sini sudah, istilahnya saya mau mulai mengajak teman-teman untuk sedikit disiplin seperti itu. Oke, begitu saja. Selamat sore, tetap semangat, sehat selalu, jaga protokol kesehatan di lingkungan teman-teman maupun di lingkungan sekitarnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.